Sebelum melaksanakan field study, kami melakukan sesi diskusi untuk menentukan tempat yang akan menjadi tujuan field study kami, serta membagi tugas masing-masing anggota. Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk memilih Kampung Kayu Tangan Heritage sebagai tempat field study kami. Perjalanan field study menuju Kayu Tangan Heritage kami mulai sejak matahari belum menunjukkan cahayanya. Tepat pukul 4:30 pagi, kami memulai perjalanan dari Stasiun Gubeng Surabaya menuju Stasiun Malang. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba pada tempat field study kami. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 dari 294 dan kita sekarang berada di Kayu Tangan. Kayu Tangan Heritage merupakan sebuah perkampungan yang berhasil direvitalisasi menjadi tempat wisata yang memberikan berbagai dampak positif dari segi sosial maupun segi ekonomi bagi seluruh penduduknya. Revitalisasi ini pastinya melalui proses yang cukup panjang dan juga tidak mudah. Dulu tidak ada, Kak, tidak ada yang mau. Bahkan kami sebagai pengelola yang mengawali. Karena masyarakat dulu kalau saya membuat produk, saya jualan, siapa yang mau beli? Akankah produk saya ini ada yang laku seperti itu? Sehingga belum ada warga yang mau membuka usaha. Sehingga kami sebagai pengelola ngasih contoh, selain memberikan semangat, ngasih contoh. Jadi Bu Is bikin produk, teman-teman Bu Is bikin produk, kita promosikan. Setiap ada event-event di luar, kami bawa, kami promosikan, kami buat pameran di hotel-hotel. Ternyata laku. Dari situlah warga 1, 2, 3 akhirnya melihat, oh ya kalau saya membuat produk atau membuka usaha ternyata laku. Kampung Kayu Tangan Heritage telah diresmikan oleh pemerintah Kota Malang sejak tahun 2018. Selain itu, di kawasan Kampung Kayu Tangan, kalau kalian melihat tadi ada tanda tangan Pak Menteri, itu karena memang di tahun 2023 ini Kayu Tangan mendapatkan nominasi sebagai Kampung Wisata Terbaik Nasional, masuk 75 besar desa wisata terbaik. Dan kebetulan kami waktu itu masuk di juara 5 kategori digital tingkat nasional. Jadi di sini sempat visitasi Pak Menteri sampai 2 kali di tahun 2023. Lonjakan wisatawan yang ke Kayu Tangan semakin hari semakin ada kenaikan. Pertumbuhan Kayu Tangan Heritage setelah direvitalisasi berhasil menciptakan lebih dari 250 UMKM baru yang telah dijalankan oleh penduduk dari Kayu Tangan sendiri. Alhamdulillah untuk UMKM yang berkembang saat ini sudah ada 256 yang tersebar di 4 RW. Revitalisasi ini juga menghadirkan berbagai dampak, baik dari sosial maupun ekonomi, mulai dari kekompakan warga yang mulai meningkat hingga dampak ekonomi yang membuat para warga tidak perlu lagi membayar iuran rutin dan juga iuran-iuran lainnya. Pemasukan dari pengunjung kalian yang berbayar 5.000 tadi kami kelola, ya tadi kami kembalikan ke masyarakat lagi. Selain itu kami bagikan ke distribusi manfaat ke RW-an. Karena kebetulan ada 4 RW, tadi tiap semester kami juga membagikan ke RW-an, bukan untuk pribadi RW tapi untuk pengembangan di masing-masing RW. Tetapi, ramainya kunjungan wisatawan tidak membuat keaslian bangunan dan budaya di kawasan Kayu Tangan memudar. Hal ini dikarenakan pihak Pok Darwis secara rutin akan memberikan biaya untuk perawatan bangunan sehingga bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas Kayu Tangan terus terawat hingga saat ini. Nah ini kan rumah sport. Ini setiap semester juga kami berikan dana kompensasi untuk biaya perawatan. Sebenarnya seperti itu karena kami himbau bagaimana untuk pemilik rumah sport ini agar tidak berubah bentuk aslinya, sehingga kami berikan dana kompensasi setiap semesternya untuk perawatan. Kalau dulu zaman maba ya, dulu kayak di sini, terus makin lama lihat di sosmed kok Kayu Tangan udah makin ini ya, makin vintage, makin viral juga. Tempatnya sih, soalnya tempatnya itu
kan unik-unik ya, tempatnya bagus, banyak makanan juga, jadi gue tertarik banget. Rasanya sih sesuai ekspektasi banget ya kalau dilihat dari sosmed itu tempatnya bagus dan unik ya, ternyata pas kesini ternyata juga sangat bagus gitu. Lainnya sih kan kita udah dapat poster belajar kan termasuk itu sebaiknya itu di poster itu dikasih dana biar kita itu nggak bingung mau cari apa tempat kafe atau tempat makannya gitu sih. Ada alasan nggak kenapa nggak usaha kitchen, online, awalnya aku mau bikin flower crochet, jadi bunga tapi dari rajutan. Terus kita mikirnya, aku dan temanku mikirnya, kayaknya kalau flower itu belum ada kan, rata-rata kitchen. Terus mau dijual dalam gitu, atau ulang tahun gitu. Sempat jualan, memang jual juga sih, tapi temanku yang bikin flower itu alhamdulillah memang kami awalnya cuma flower aja, karena aku merasa flower itu susah, jadi aku yang bikin kitchen, dia yang bikin flower. Sama berjualan di sini tuh ada nggak sih tantangan yang harus hadapi, kayak misalnya jadi cuaca, jadi apa gitu? Ya cuaca sih, kan hujan kadang, terus itu kalau panas sama-sama, kalau hujan terus banget. Biasanya itu rame enggaknya orang di mana? Kalau minggu ada nggak ya? Ada alasan nggak kenapa membuka toko es krim? Ada tantangan nggak selama berdirinya Kopi WD ini? Kebetulan belum ada tantangan yang besar, paling ya umumnya bisnis campur gitu kan. Halo semuanya, ini sudah jam 1:30 dan kita setelah selesai field study di Kampung Kayu Tangan. Kita udah mau selesai dan kita goes to kita lanjut field study berikutnya. Field study kami pun usai, banyak informasi dan pengetahuan baru yang kami peroleh. Kami sangat berharap keberhasilan yang dicapai oleh Kampung Kayu Tangan Heritage dapat menjadi contoh untuk kampung-kampung lain di berbagai penjuru di Indonesia. Kereta telah tiba dan ini saatnya kami kembali menuju Surabaya. Sampai jumpa lagi.